Pagi itu, mentari belum sepenuhnya memanggang Jakarta. Di tengah riuhnya klakson dan deru kendaraan, sebuah proyek pembangunan apartemen mewah menjulang tinggi, memamerkan kerangka besi dan beton yang belum rampung. Andi, dengan helm proyek yang sedikit miring dan seragam yang lekat dengan debu, menyeka keringat di pelipisnya. Di sebelahnya Agus, teman akrabnya sejak sekolah dasar, tertawa renyah sambil menarik tali katrol yang berderit. Mereka berdua adalah pekerja keras, tulang punggung keluarga yang menggantungkan hidup pada setiap rupiah dari tetesan keringat di ketinggian ini. Dik, kau lihat nanti, setelah proyek ini selesai, aku akan ajak keluargaku liburan ke Bali, kata Agus. Matanya menerawang ke kejauhan, seolah sudah melihat ombak sanur. Andi tersenyum tipis. Kau ini, Gus, jangan terlalu bermimpi. Selesaikan dulu pekerjaanmu dengan benar. Jangan sampai mandor itu ngomel lagi. Mereka berada di lantai 3, sebuah ketinggian yang masih terasa aman dibandingkan lantai atas. Papan kayu yang menjadi pijakan mereka tampak kokoh, namun angin yang berembus kadang membuat mereka bergidik. Hari itu, mereka ditugaskan untuk memindahkan beberapa balok kayu besar ke area tengah. Berat, melelahkan, tapi mereka sudah terbiasa. Andi mengangkat salah satu ujung balok, sementara Agus dengan cekatan memegang ujung lainnya. Mereka berjalan pelan, beriringan. Tiba-tiba, suara retakan yang sangat nyaring membelah udara. Bukan dari balok, bukan dari katrol. Itu dari papan pijakan di bawah kaki Agus. Waktu terasa melambat. Andi melihat mata Agus membelalak ngeri. Keseimbangan temannya itu goyah. 1 detik, 2 detik, Andi mencoba meraih. Namun tangan Agus melambai di udara, mencari pegangan yang tidak ada. Agus! Teriak Andi. Suaranya tercekat. Tubuh Agus oleng, terdorong ke tepi. Lalu, dengan suara jeritan yang tak sampai habis, ia terjatuh. Andi berlari ke tepi. Jantungnya berdebar menggila. Ia menunduk, melihat ke bawah. Pemandangan itu akan menghantuinya seumur hidup. Tubuh Agus menghantam tanah keras di bawah dengan suara duk yang begitu mengerikan. Kepala Agus hancur, darah dan otaknya terburai di atas genangan air kotor bekas hujan semalam. Helmnya terlepas, tergeletak tak jauh dari sana, retak di satu sisi. Semua pekerjaan terhenti. Pekerja lain berteriak panik. Sirena ambulans meraung-raung, seolah datang untuk sekadar mengonfirmasi kematian. Bau anyir darah menguar, bercampur dengan bau semen dan debu yang khas. Andi terpaku, kakinya lemas, air mata menetes tanpa ia sadari, bercampur debu di pipinya. Agus, sahabatnya, telah pergi dengan cara yang paling mengerikan. Pemandangan kepala hancur itu terus berputar di benaknya. Mimpi buruk yang kini menjadi kenyataan. Pihak keamanan proyek segera mengamankan lokasi. Polisi datang, melakukan investigasi singkat. Setelah itu, pengumuman mengejutkan terdengar dari pengeras suara. Demi menghormati almarhum dan kelancaran investigasi, proyek akan ditutup sementara selama 3 hari. 3 hari yang terasa seperti sahabat bagi Andi. Jakarta terasa asing. Seluruh dunia seolah ikut berduka atas kematian Agus. Setiap malam, bayangan kepala Agus yang hancur melintas di pelupuk matanya. Ia tak bisa tidur. Setiap kali terpejam, wajah pucat Agus dengan pandangan mata kosong dan senyum kaku muncul di kegelapan. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Mengapa ia tidak bisa berbuat apa-apa? Mengapa ia tidak bisa mencegah Agus jatuh? Ia pergi ke pemakaman Agus, melihat istri dan anak-anak almarhum yang menangis pilu. Hatinya teriris. Ia tahu masa depan keluarga Agus kini tak menentu. Pekerjaan di proyek bangunan adalah satu-satunya tumpuan mereka. Selama 3 hari itu, para pekerja lain juga merasakan ketegangan. Beberapa memilih pulang kampung, menjauhi aura seram yang kini menyelimuti proyek. Yang lain, seperti Andi, terpaksa tetap tinggal di barak semi permanen dekat lokasi proyek. Obrolan ringan berganti bisikan ketakutan tentang nasib sial, tentang roh gentayangan, tentang kecelakaan kerja yang
seringkali menelan korban tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Proyek ini memang punya hawa kurang bagus, Endi, kata Pak RT. Mandor tua yang sudah puluhan tahun makan asam garam di dunia konstruksi. Suatu malam, ia merokok dalam gelap, hanya puntung rokoknya yang menyala seperti mata merah. Sudah banyak kejadian di sini. Dulu, ada yang jatuh dari lantai paling atas. Ada yang tertimpa beton. Tapi ini, sampai kepala hancur. Baru kali ini aku lihat. Andi hanya diam, membenarkan dalam hati. Ia tahu, kejadian Agus bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang janggal dari retakan papan itu. Terlalu tiba-tiba, terlalu rapuh untuk papan yang baru dipasang. Namun, ia tak punya bukti. Dan polisi sudah menutup kasusnya sebagai kecelakaan murni. Hari keempat, proyek dibuka kembali. Suasana canggung menyelimuti seluruh area. Para pekerja bergerak seperti robot, tanpa semangat, tanpa obrolan. Beberapa menatap lantai 3 dengan pandangan ngeri. Yang lain menghindari kontak mata. Lokasi jatuhnya Agus telah dibersihkan, tetapi noda gelap yang samar masih terlihat di tanah, seperti bekas luka yang tak bisa hilang. Andi merasa ada yang berbeda. Udara di sekitar proyek terasa lebih dingin, meskipun mentari bersinar terik. Sesekali, ia mencium bau aneh, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaannya, memikul besi, mencampur semen. Namun, perasaan diperhatikan itu tak kunjung hilang. Ketika mereka bekerja di lantai 1 dan 2, terkadang terdengar suara langkah kaki yang berat dari lantai 3. Semua pekerja saling pandang. "Siapa di atas?" tanya seorang pekerja. "Tidak ada. Hari ini kita hanya fokus di bawah," jawab mandor. Mencoba bersikap tenang, tapi wajahnya tampak memucut. Suara itu terulang lagi. Kali ini lebih dekat ke arah tepi. Beberapa pekerja bahkan bersumpah mendengar suara bisikan samar, seperti seseorang memanggil nama mereka. Tapi ketika mereka mendongak, tidak ada apa-apa kecuali kerangka bangunan yang kosong dan langit biru. Malam harinya, di barak, ketegangan semakin terasa. Lampu redup memancarkan cahaya kekuningan yang tak cukup mengusir bayangan. Andi berbaring di tempat tidurnya, berusaha memejamkan mata. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar. Ketukan pelan dari dinding barak, suara dengungan seperti lalat raksasa, dan yang paling mengerikan, suara seperti pasir yang diseret di lantai beton, mendekat ke barak mereka. "Kalian dengar itu?" bisik seorang pekerja bernama Jono. Tubuhnya bergetar. Semua diam. Suara seretan itu berhenti tepat di depan pintu barak mereka. Lalu, perlahan, terdengar suara grendel pintu yang bergerak, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Padahal, pintu itu sudah dikunci dari dalam. Andi bangkit, meraih linggis kecil di dekatnya. Ia tahu itu bukan manusia. Tidak ada yang berani berkeliaran di luar barak selarut ini. "Siapa itu?" tanya Andi. Suaranya sedikit gemetar. Hening, suara gerendel berhenti. Kemudian, di celah bawah pintu, terlihat bayangan hitam yang panjang, bergerak perlahan, seolah sedang mengintip ke dalam. Bentuknya samar, tapi Andi bersumpah melihat siluet kepala yang sedikit miring, seperti sedang mencari sesuatu. Jantung Andi berdegup kencang. Ia tahu siapa itu. Itu adalah Agus. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Teror yang awalnya samar kini menjadi lebih jelas, lebih menakutkan. Setiap malam, arwah Agus mendatangi mereka. Awalnya hanya suara langkah kaki di lorong barak, suara batu jatuh di luar, atau suara denting besi yang dipukul, seolah Agus masih bekerja di malam hari. Kemudian muncul penampakan, bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut mata, sosok buram yang melintas di jendela barak. Suhu di dalam barak seringkali mendadak turun drastis, membuat napas mereka berembun. Bau anyir darah yang awalnya samar, kini sering tercium menusuk hidung. Andi adalah yang paling sering didatangi. Mungkin karena ia adalah sahabat terdekat Agus, atau mungkin karena ia yang paling merasa bersalah. Setiap kali ia tidur, ia selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke hari kecelakaan itu,
melihat Agus jatuh berulang-ulang. Kemudian, ia akan terbangun dalam gelap hanya untuk melihat Agus berdiri di samping tempat tidurnya. Arwah Agus berdiri di sana, tak bersuara, dengan seragam proyek yang kotor dan compang-camping. Helmnya tidak ada. Kepala Agus hancur. Bukan hanya hancur, tapi retakan-retakan di tengkoraknya terbuka, memperlihatkan gumpalan otak dan darah kering yang menjijikkan. Matanya kosong, menatap Andi tanpa ekspresi, seolah ingin menyampaikan sesuatu, namun tak bisa. Andi akan menjerit, namun suaranya tercekat. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya kaku, lumpuh. Terkadang, arwah Agus akan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lantai 3 proyek, seolah menyuruh Andi pergi ke sana. Pernah suatu malam, Andi terbangun karena rasa dingin yang ekstrem. Ia membuka mata dan melihat Agus sedang berjongkok di sampingnya. Arwah itu mendekatkan wajahnya yang hancur ke telinga Andi. Andi merasakan hembusan napas yang dingin membekukan. Kemudian sebuah bisikan parau terdengar. Kamu harus tahu. Suara itu serak, putus-putus, seolah Agus kesulitan berbicara. Andi menjerit keras, membuat seluruh pekerja di barak terbangun. Lampu menyala dan arwah Agus lenyap. Namun, bau anyir darah dan hawa dingin masih tertinggal pekat di sekitar tempat tidur Andi. Para pekerja mulai panik, beberapa memutuskan untuk resign, tak peduli gaji yang tertahan atau ancaman pemotongan. Mereka tak sanggup lagi tidur di barak itu. Tersisa beberapa pekerja inti termasuk Andi yang terpaksa bertahan karena kebutuhan ekonomi. Mandor Pak RT mencoba menenangkan. Ia bahkan sempat mendatangkan seorang orang pintar dari desa sebelah. Untuk beberapa hari, teror memang sedikit mereda. Namun tak lama setelah orang pintar itu pergi, arwah Agus kembali. Lebih marah, lebih intens. Kali ini, teror tidak hanya terjadi di malam hari. Di siang bolong, saat mereka bekerja, alat-alat sering bergerak sendiri. Palu menggelinding dari ketinggian, paku-paku melayang. Bahkan, seorang pekerja pernah hampir tertimpa balok besi yang tiba-tiba bergeser dari tumpukannya. Andi yakin itu perbuatan arwah Agus. Agus tidak ingin mereka bekerja. Agus ingin menyampaikan sesuatu. Rasa penasaran bercampur ketakutan akhirnya mendorong Andi. Ia tidak bisa terus-menerus dihantui tanpa mencari tahu alasannya. Malam itu, setelah semua pekerja lain terlelap dalam tidur yang gelisah, Andi diam-diam mengambil senter dan memberanikan diri menuju lokasi proyek. Angin malam berdesir di antara kerangka bangunan, menciptakan suara siulan yang menyeramkan. Setiap bayangan seolah-olah adalah penampakan Agus. Ia berjalan menuju lantai 3, tempat kejadian nahas itu. Pijakan-pijakan kayu yang dulu kokoh, kini terasa rapuh di bawah kakinya. Debu tebal menyelimuti segalanya. Ia menyalakan senternya, menyapu kegelapan. Tidak ada siapa-siapa, hanya tiang-tiang beton dan balok-balok besi yang membisu. Andi berjalan perlahan ke area tepi, tempat Agus terjatuh. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin dari suhu malam biasa. Di lantai beton yang kotor, ia melihat sesuatu. Jejak kaki yang basah dan kotor, seolah baru saja menginjak lumpur. Namun, lantai itu kering dan tidak ada genangan air sama sekali. Jejak kaki itu hanya ada di area dekat tepi, seolah ada seseorang yang berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dan yang paling mengerikan, jejak kaki itu hanya sebelah. Jejak kaki kanan, jantung Andi berdebar kencang. Agus memakai sepatu kerja yang robek di bagian kiri karena sering bergesekan. Ia tahu pasti itu jejak kaki Agus. Arwah itu berdiri di sini, di tempat ia jatuh. Setiap malam, tiba-tiba senternya berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap pekat menyelimuti Andi. Ia merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Kemudian, sebuah bisikan parau terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Mi, re, ka, ke, curangan. Andi mematung. Siapa Gus, kecurangan apa? Bisiknya. Tubuhnya bergetar hebat. Di hadapannya, samar-samar,
sebuah siluet terbentuk dari kegelapan. Sosok Agus muncul, berdiri tegak, membelakanginya. Kepalanya masih hancur. Bahkan dalam gelap, Andi bisa merasakan kengeriannya. Agus mengangkat tangannya yang lunglai, menunjuk ke arah sebuah tumpukan material yang tertutup terpal biru di pojok lantai 3. Kemudian, arwah itu melangkah mundur, perlahan menghilang ke dalam kegelapan, seolah ditarik oleh bayangan. Andi buru-buru menyalakan korek api, mencari-cari senter cadangan di tasnya. Ia harus melihat apa yang Agus tunjuk. Setelah senter menyala, ia langsung berlari ke tumpukan material itu. Ia menarik terpal biru yang usang. Di bawahnya, terdapat beberapa karung semen yang sudah mengeras, dan beberapa balok besi yang berkarat parah. Kualitasnya jauh di bawah standar. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Andi. Di antara tumpukan itu, terselip sebuah hard hat berwarna kuning yang sudah retak dan berlumuran darah kering. Itu helm Agus. Di samping helm itu, ada sebuah buku catatan kecil berwarna hijau. Andi mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia mengenali tulisan tangan Agus. Di dalamnya, Agus menuliskan keluhan-keluhan tentang kualitas material proyek, tentang semen yang dicampur terlalu banyak pasir, tentang besi yang mudah bengkok. Ia juga menuliskan beberapa tanggal dan nama-nama mandor, serta pemasok. Di halaman terakhir, Agus menuliskan, "Aku sudah bilang ke Pak Mandor, kalau ini berbahaya." Tapi dia hanya tertawa. Dia bilang, "Pokoknya beres. Aku takut sekali, ini bisa membunuh orang." Hari ini, aku menemukan bahwa papan pijakan di lantai 3 sudah rapuh. Ada retakan kecil yang ditutupi cat. Aku curiga ini disengaja. Aku akan melaporkannya. Semoga aku tidak kenapa-kenapa. Tulisan itu terhenti di sana. Tanggalnya adalah tanggal kematian Agus. Andi membaca ulang tulisan itu. Jantungnya terasa seperti dihantam palu. Agus bukan hanya jatuh. Ia dibiarkan jatuh. Atau bahkan mungkin didorong. Semua ini adalah kesengajaan, kecurangan material, papan yang rapuh, dan kemungkinan besar pihak proyek tahu tentang hal ini. Agus mencoba mengungkap kebenaran, dan nyawanya menjadi taruhan. Kini, Andi tahu apa yang diinginkan Agus. Ia ingin kebenaran terungkap. Malam itu, Andi tidak tidur sama sekali. Ia merenungkan setiap kata dalam buku catatan Agus. Keesokan paginya, Andi menemui Pak RT, mandor tua yang pernah berbicara dengannya. Ia menunjukkan buku catatan Agus. Pak RT membacanya. Wajahnya perlahan memucat. Tangannya gemetar. "Andi, kau dapat ini dari mana?" tanyanya. Suaranya pelan dan menahan marah. "Dari lantai 3, Pak. Di tempat Agus meninggal." "Dia menunjukkannya padaku," jawab Andi. Tatapannya tajam. "Agus tidak jatuh begitu saja, Pak. Ada kecurangan di sini." Pak RT menghela napas panjang. "Aku sudah curiga, Andi. Tapi aku hanya mandor lapangan. Perintah dari atas, kualitas material memang sering diturunkan. Aku sempat melihat papan yang lapuk itu juga. Aku sudah memperingatkan. Tapi mereka bilang, sudah sesuai standar. Aku tidak tahu mereka menutupi retakannya dengan cat." "Siapa mereka, Pak?" tanya Andi. Pak RT menunduk. Tidak berani menjawab. "Ada yang lebih besar dari aku, Andi. Mereka tidak akan segan-segan untuk membungkam siapapun yang tahu." Andi memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia pergi ke kantor polisi lagi, membawa buku catatan Agus sebagai bukti baru. Namun, polisi menolak. Mereka bersikeras bahwa kasus sudah ditutup dan mereka tidak akan membuka penyelidikan baru hanya berdasarkan dugaan dan buku catatan pribadi yang bisa saja dibuat-buat. Andi frustasi. Kekuatan uang dan koneksi para pemilik proyek terlalu besar. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Arwah Agus tidak datang ke barak, melainkan langsung muncul di kamar mandi, tempat Andi sedang mencuci muka. Ketika Andi mendongak, wajah Agus yang hancur kini dipenuhi dengan amarah yang membara. Terpantul di cermin, darah di kepalanya menetes, membentuk genangan di wastafel. Mata Agus kini menyala merah. Mereka tidak percaya. Suara Agus kini lebih jelas, lebih mengerikan.
seperti rintihan dari neraka. Andi terhuyung mundur. Aku sudah mencoba, Gus. Mereka tidak mau dengar. Agus mengangkat tangannya. Kali ini ia mencengkeram bau Andi. Cengkeraman itu dingin, menusuk hingga ke tulang. Andi bisa merasakan rasa sakit fisik dari sentuhan arwah itu. Selesaikan, Andi. Selesaikan, raung Agus. Suaranya menggema. Ia menarik Andi, menyeretnya keluar dari barak, menuju ke tengah area proyek yang gelap dan sunyi. Di tengah lapangan, di bawah sorot bulan yang pucat, berdiri semua arwah pekerja yang pernah meninggal di proyek itu. Sosok-sosok buram dengan luka mengerikan, memandang Andi dengan mata kosong. Mereka semua seolah ingin Andi bertindak, mewakili mereka yang terenggut nyawanya karena keserakahan. Agus kembali menunjuk ke lantai 3. Kali ini bukan hanya menunjuk ke tumpukan material. Ia menunjuk ke bagian tengah lantai, ke area yang masih belum rampung, yang seolah-olah menjadi jantung bangunan itu. Sana, ada yang disembunyikan. Andi memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak takut lagi. Kini, hanya ada tekad. Tekad untuk sahabatnya, untuk keadilan. Ia harus menemukan apapun yang disembunyikan di sana. Arwah Agus, dengan wajah hancur dan mata merahnya, kini tidak lagi menakutkan, melainkan pendorong. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, Andi kembali ke lantai 3, sendirian. Di tengah teror arwah yang kini mengawasi setiap gerakannya, ia mencari area yang ditunjuk Agus. Itu adalah bagian dari struktur penyangga utama yang belum dicor sempurna. Di sana, tertutup oleh tumpukan sisa-sisa material dan beberapa karung semen yang baru, ada sebuah kotak besi kecil yang disamarkan. Andi dengan susah payah menarik tumpukan material itu. Kotak besi itu terkunci. Ia mencoba membukanya dengan linggis yang selalu dibawanya. Akhirnya, kunci kotak itu patah dengan suara klek yang nyaring. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan dokumen. Bukan dokumen biasa. Itu adalah laporan audit internal yang sangat rahasia. Laporan itu merinci kecurangan material besar-besaran, pengurangan standar keselamatan, dan bahkan penyelewengan dana. Ada foto-foto yang menunjukkan tiang penyangga yang retak, campuran beton yang tidak sesuai, dan yang paling mengejutkan, sebuah memo internal yang menyetujui penggunaan papan pijakan yang sudah lapuk, dengan instruksi untuk menyamarkan retakan agar tidak terdeteksi inspektur. Di antara tumpukan dokumen itu, terselip sebuah flash drive. Andi buru-buru mengambilnya. Mungkin ini adalah salinan digital dari semua bukti. Ini adalah bom waktu. Ini adalah kebenaran yang dicari Agus. Agus pasti menemukan ini dan mencoba menyembunyikannya sebelum ia jatuh. Saat Andi memegang flash drive itu, hembusan angin dingin menyapu lantai 3. Arwah Agus muncul lagi, berdiri di depannya. Kali ini, wajahnya tidak lagi dipenuhi amarah. Matanya yang kosong kini memancarkan rasa lega. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama seperti saat ia bercanda dengan Andi sebelum kecelakaan. Terima kasih, bisik Agus. Suaranya kini terdengar tenang, meskipun masih serak. Arwah Agus melangkah maju, mendekat ke Andi. Ia menyentuh tangan Andi yang memegang flash drive. Sentuhan itu dingin, namun ada rasa damai di dalamnya. Lalu, arwah itu melangkah ke tepi, ke tempat ia terjatuh. Ia menatap ke bawah untuk terakhir kalinya, seolah mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang kejam ini. Perlahan, tubuh Agus mulai memudar, berubah menjadi titik-titik cahaya keperakan yang terbang perlahan ke angkasa, menuju kegelapan malam. Bersamanya, semua arwah pekerja lain yang selama ini menghantui proyek itu ikut lenyap, seolah beban berat yang selama ini menahan mereka telah terangkat. Hawa dingin menghilang, bau anyir darah sirna, hanya tersisa keheningan dan angin malam. Andi tidak pulang ke barak malam itu. Ia langsung pergi ke kantor polisi, kali ini dengan bukti yang tak terbantahkan. Dengan bantuan seorang pengacara yang ia kenal, Andi membeberkan semua dokumen dan isi flash drive itu. Laporan audit internal, foto-foto kecurangan, dan memo persetujuan untuk menyamarkan papan yang rapuh. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan: Agus adalah korban dari keserakahan
dan kelalaian yang disengaja. Berita tentang skandal proyek pembangunan itu meledak di media massa. Investigasi besar-besaran pun dilakukan. Beberapa direksi dan mandor proyek ditangkap, termasuk mandor mereka yang disebutkan Pak RT. Proyek pembangunan apartemen mewah itu akhirnya ditutup permanen dengan stigma buruk yang tak akan pernah hilang. Andi tidak lagi bekerja di bidang konstruksi. Trauma kehilangan Agus terlalu dalam. Namun, ia tidak lagi dihantui. Ia kadang masih memimpikan Agus. Tapi kini, bukan mimpi buruk. Dalam mimpinya, Agus tersenyum padanya, melambaikan tangan, seolah-olah berterima kasih. Kebenaran memang pahit, namun keadilan terkadang memang membutuhkan pengorbanan yang tak ternilai. Arwah pembangunan telah menemukan kedamaian, dan bagi Andi itu adalah warisan terbaik dari sahabatnya, Agus. Kisah mereka menjadi pengingat yang mengerikan. Di balik kemegahan sebuah bangunan, terkadang ada nyawa yang terenggut, rahasia yang terkubur, dan arwah yang menuntut keadilan.